Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Agustianisi dari jurusan Pendidikan Geografi UIN Suskaryau akan menjelaskan materi mengenai Pegunungan Meratus, Muler, Iban, Kapuas Hulu, dan Pegunungan Schwaner. Yang pertama, Pegunungan Meratus. Secara geografis, kawasan Pegunungan Meratus terletak di antara 115 derajat hingga 115 derajat bujur timur dan 2 derajat hingga 20 derajat lintang selatan. Pegunungan ini menjadi bagian dari 8 kabupaten di provinsi. Pegunungan Meratus merupakan sebuah pegunungan alveolit yang sejak Paleogen telah terletak di sebuah wilayah yang jauh dari tepi-tepi konvergensi lempeng. Pegunungan Meratus mulai terangkat pada Miosen akhir dan efektif membatasi cekungan Brito di sebelah barat pada Pleistocene. Pegunungan Meratus merupakan kawasan berhutan yang dikelompokkan sebagai hutan pegunungan rendah. Lalu selanjutnya Pegunungan Muller. Pegunungan Muller merupakan jajaran pegunungan yang berada di batas provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Pegunungan ini sendiri mempunyai bentangan luas 860.000 ha dan merupakan wilayah suku Davak-Danau. Pegunungan Muller termasuk kawasan hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Selanjutnya Pegunungan Iban. Seluruh perbatasan yang melalui Kutai Barat dan sebagian Malinau yang panjangnya sekitar 70% dari semua batasan di Kalimantan Timur merupakan rangkaian Pegunungan Iban. Pegunungan ini membujur dari barat daya sampai timur laut yang menghubungkan secara berturut-turut perbukitan. Lalu selanjutnya Pegunungan Kapuas membentang dari ujung Kapuas yang terbagi menjadi 3, yaitu Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, dan Kapuas Hilir yang membatasi dengan negara bagian Malaysia Timur. Iklim dalam tipe A dengan nilai Q sama dengan 50%. Lalu Pegunungan Schwaner. Pegunungan Schwaner adalah sebuah deretan pegunungan yang melintasi wilayah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan, Indonesia. Pegunungan ini dinamakan Schwaner karena berasal dari nama belakang seorang ahli kealaman asal Jerman yang menjelajah Kalimantan dari Banjarmasin ke Pontianak, yakni Karl Schwaner. Titik ketinggian pegunungan ini berada di sebuah gunung bernama Bukit Raya. Selanjutnya, Cekungan Melawi Ketungau. Cekungan Ketungau Melawi terletak di daerah Kalimantan Barat. Cekungan ini merupakan cekungan interkontinental yang secara tektonik dimiliki oleh Sundaland. Cekungan ini terbentang dari Semenanjung Malaka dan melingkar di sebelah utara didominasi basement granit yang berumur Cretaceous. Konfigurasi cekungan ini dikontrol oleh beberapa aktivitas tektonik pada Cretaceous dan Pleistocene. Sedimen tersier diendapkan secara tidak selaras di atas batuan yang berumur kapur. Yang selanjutnya yaitu Cekungan Kutai, Tarakan, dan Cekungan Barito. Yang pertama Cekungan Kutai. Cekungan Kutai memiliki luas sekitar 43,680 km. Cekungan ini merupakan salah satu cekungan tersier terbesar dan terdalam di Indonesia. Cekungan ini termasuk dalam klasifikasi Paleogen, Continental, Fracture, Neogen, Passive Margin. Secara geografis, Cekungan Kutai terletak di bagian timur Pulau Kalimantan pada koordinat 103 derajat lintang utara sampai 2 derajat lintang selatan dan 113 derajat sampai 118 derajat bujur timur.
Batuan dasar dari cekungan Kutai tersusun oleh kerak kontinen yang diinterpretasikan sebagai bagian dari Keraton Sunda dan akresi dari lempeng mikro. Selanjutnya cekungan Tarakan. Cekungan Tarakan merupakan salah satu dari 3 cekungan tersier utama yang terdapat di bagian timur kontinental margin Kalimantan, yang dicirikan oleh hadirnya batuan sedimen klasik sebagai penyusun yang dominan, berukuran halus sampai kasar dengan beberapa endapan karbonat. Secara fisiografis, cekungan Tarakan meliputi kawasan daratan dan sebagainya, yang kawasan lepas pantai. Yang selanjutnya yakni cekungan Barito. Cekungan Barito merupakan cekungan berumur tersier yang terletak di bagian tenggara Schwaner Saline di daerah Kalimantan Selatan. Cekungan ini dibatasi pegunungan Meratus pada bagian timur dan bagian utara dibatasi Laut Jawa dan bagian barat dibatasi oleh Baparan Sunda. Cekungan Barito termasuk di dalamnya Meratus Range yang dicirikan dengan endapan berumur paleogen yang terdiri dari batuan pasir kuarsa, konglomerat, serpihan, batu lempung, lapisan batu bara, dan bagian atas berupa napal. Cekungan Barito dialasi oleh batuan pratersier berupa batuan malihan, beku, gunung api, dan sedimen. Cekungan ini diisi oleh batuan sedimen formasi Tanjung, Berai, dan Warukin berumur Eosen sampai Miosen. Lapisan batu bara formasi Tanjung daerah ini dijumpai dengan ketebalan 50-150 cm. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.